Proses evakuasi masih terus diupayakan oleh tim SAR gabungan pasca ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu korban meninggal dunia yang tertimbun bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban ditemukan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Hingga saat ini jumlah korban yang meninggal dunia menjadi 15 orang, sementara 48 orang masih tertimbun. Proses pencarian korban menggunakan alat berat untuk mengangkut dan membersihkan puing-puing reruntuhan di sekitar lokasi. Sementara itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur mengaku kesulitan mengenali identitas jenazah korban yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kesulitan utama disebabkan oleh kondisi wajah jenazah yang sudah sulit dikenali. Korban rata-rata masih berusia 12 sampai 15 tahun yang belum memiliki identitas KTP. Untuk itu, tim DVI membutuhkan data-data pembanding lain, seperti aksesoris dan tanda lain di tubuh korban. Tim DVI juga mulai melakukan pengambilan sampel DNA sebagai langkah akhir akurasi identifikasi. Anak-anak ini kan rata-rata yang diperiksa itu 12-15 tahun. Gitu kan. Nah, jadi sidik jarinya sudah mulai rusak karena sudah mulai pembusukan. Kalaupun ada sidik jari, pembanding dari KTP kan belum membuat. Begitu. Jadi kalau dicocokkan dengan mambis, kemungkinan besar nggak ketemu. Itu satu, itu dari sidik jari. Dari gigi, nah gigi rata-rata umur 12-15 itu pertumbuhannya kan hampir sama. Ciri-ciri khusus sampai saat ini belum didapatkan. Misalnya, ada yang copot satu atau apa, itu belum ada yang khas gitu dari laporan keluarga. Lalu bagaimana proses identifikasi terhadap jenazah korban yang berhasil ditemukan? Kendala seperti apa yang ditemukan di lapangan proses identifikasi jenazah korban? Dan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan tim SAR telah memasuki hari ke-6? Ya, pemirsa, itu yang akan kami bahas, bagaimana perkembangan proses evakuasi di hari ke-5 atas korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa pula yang menjadi teknis untuk dilakukannya proses identifikasi terhadap para jenazah. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Dr. Danardi Sosro Sumiharjo yang merupakan psikiater sekaligus dokter spesialis kesehatan jiwa. Selamat malam, dokter. Malam, Mbak Terima Windy. kasih sudah hadir bersama kami. Dan di sebelahnya sudah ada Dr. Nyoman Edi Purnama yang merupakan dokter ahli forensik. Selamat malam, Dr. Nyoman. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung dengan Maijen TNI Budi Irawan selaku Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, Pak Budi, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari proses evakuasi di hari ini, Pak Budi. Baik, Bu. Alhamdulillah tadi sekitar siang hari itu diketemukan lagi satu jenazah. Jadi total yang kita temukan dalam keadaan meninggal dunia ada 16 orang. 16 orang. Dari 167 korban itu diketemukan 120. Kemudian yang kondisi selamat ada 104 orang. Kemudian dari jumlah yang tadi selamat itu dirawat ada 10 orang. Kemudian kembali ke perawatan 93 orang dan tanpa perawatan medis ada 1 orang. Kemudian kita tinggal mencari sekitar 47 lagi, Bu. Diperkirakan dalam waktu dekat kita akan menemukan beberapa lagi. Baik. Mungkin itu update yang bisa kami berikan, Bu Windy. Ya, Pak Budi, dalam melakukan pencarian terhadap 47 orang yang diduga masih berada di bawah reruntuhan ini, apa skema yang dilakukan oleh petugas gabungan?
Prosesnya sekarang sudah pada pengambilan lantai, Bu. Itu kan ada 4 lantai ya. Sekarang sudah pada lantai yang paling atas sudah mulai disisir, lantai kedua, dan kemungkinan para korban ini terjebak di lantai bawah. Sehingga perlu waktu. Ada kesulitan kita di mana kita tidak bisa mengerahkan banyak alat berat dikarenakan lokasi ini manuvernya sangat sempit. Jadi hanya ada 2 alat berat yang bisa beroperasi. Selain itu, kita masih menggunakan prinsip kehati-hatian terkait dengan sambungan dengan bangunan yang di sebelah. Apabila kita agak ceroboh, maka ada kemungkinan bangunan yang di sebelah juga bisa mengalami kerusakan, Bu. Ya, Pak Budi, bagaimana tim gabungan ini mengetahui titik mana saja lokasi ditemukannya para korban? Untuk pencarian korban ini adalah domain dari Basarnas, Bu. Mereka menggunakan alat-alat yang cukup canggih sehingga bisa mendeteksi di mana korban-korban itu berada, Bu. Sudah dipeta-petakan sekarang ini. Baik, baik. Dokter Nyoman, kita ketahui bersama bahwa proses evakuasi ini dilakukan secara optimal mungkin, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan dan bahkan jenazah jasadnya ini bisa dibilang sudah mulai membusuk. Bagaimana proses identifikasi jenazah yang seharusnya dilakukan tahapannya? Oke, terima kasih Mbak Windy. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa untuk identifikasi terhadap korban yang meninggal ini, secara metode kita menggunakan fase-fase. Saat ini mulai dari awal sudah dilaksanakan evakuasi dari TKP. Nah, kemudian bersamaan dengan itu juga ada tim yang namanya tim AM, antemortem. Iya. Ya, kemudian ada tim postmortem. Tim AM ini sudah berada di lokasi sejak awal, itu fungsinya untuk menghimpun laporan kehilangan, ya. Di situ timnya akan mengumpulkan dari orang tuanya, dari handetolannya, dari temannya, dari sekolahnya, ciri-ciri orang yang hilang, kan gitu. Nah, dikumpulkan itu ciri-ciri mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, termasuk juga pakaiannya, termasuk juga ciri-ciri hal yang lain. Itu satu data ketemu di situ. Bahkan di antemortem juga tim itu kemungkinan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga. Itu sudah dilakukan. Nah, satu tim lagi akan berada di fasilitas kesehatan, di ruang jenazah. Ini tugasnya adalah memeriksa jenazah yang sudah dibawa. Seperti yang disampaikan tadi, ada sekitar berapa yang sudah di rumah sakit. 11 kalau tidak salah saat ini. Tetapi yang 8 sudah diperiksa. Tinggal sisanya, atau yang 9 sudah diperiksa, tinggal 2 tadi masih akan diperiksa segera. Nah, mereka di situ juga memeriksa. Di situ ada ahli forensik, ahli dokter gigi forensik, bergabung untuk mendata semua ciri-ciri, tinggi badan, jenis kelamin, kemudian pakaiannya, kemudian yang menjadi concern yang bagus sebenarnya adalah gigi sama sidik jari. Nah, itu sebenarnya untuk primernya. Kemudian pengambilan sampel juga untuk DNA nantinya, seperti itu. Nah, itu dua data ini kemudian mengerucut ada namanya fase rekonsiliasi, di mana 2 data ini dicocokkan. Nah, kalau ada yang sesuai, berani menyatakan sesuai, yaitu berarti dirilis. Berarti. Tetapi kalau belum, akan ada pemeriksaan lain sampai dengan DNA barangkali seperti itu. Iya, baik. Ya, kita langsung tanyakan bagaimana perkembangan terkininya. Sudah bersama kami Kombes Pol Kusnan Marzuki, sekaligus merupakan Kabidokes Polda Jawa Timur. Selamat malam Pak Kusnan, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam Bu Windy. Ya, Pak Kusnan. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari identifikasi para jenazah korban dari reruntuhan Ponpes Al-Khossini, Pak Kusnan. Terima kasih Bu Windy. Saat ini baru saja datang ada
kantong jenazah baru datang dan belum dibuka. Tadi itu yang ke-12. Yang ke-12. Terus kemudian yang sudah diperiksa, yang masuk ke sini, yang Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ada 10, Bu Windy. Yang masih dalam identifikasi, tadi sebelum datang 1, itu ada 1. Berarti 2 yang di dalam ruang dopol. Jadi total semuanya ada 12. Baik. Pak Kusnan, apakah dari tim menemui kendala dalam melakukan proses identifikasi terhadap jenazah ini? Sampai saat ini tidak ada kendala, Ibu. Hanya kami memohon kepada keluarga untuk melengkapi data-data akhir sebelum adik-adik kami yang meninggal. Itu seperti foto terakhir, kemudian ada data-data antemortem, termasuk barangkali periksa gigi atau sidik jari yang di KTP. Karena begini Bu Windy, ini kebanyakan dari kita adik-adik ini kan masih muda, banyak yang belum terdaftar di identitas, sehingga membutuhkan kayak ijazah. Nah, ijazah sendiri kadang-kadang itu sudah ada yang tidak terlalu sidik jarinya tidak terlalu bagus. Baik, Dokter Danardi, kita benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi keluarga yang harus kehilangan putra mereka dalam musibah seperti ini. Pendampingan apa yang akan sahdianya diberikan kepada keluarga korban? Baik, jadi menghadapi suatu reaksi duka seperti ini, ada pakar psikiatri yang bernama Elizabeth Kubler-Ross itu membagi dalam 5 tahapan. Tadi tahapan pertama itu bahwa mendengar berita ini orang akan syok. Kemudian mencoba untuk denial, untuk mencoba menyangkal. Mungkin anak saya barangkali tidak di sana. Atau barangkali bahwa moga-moga anak saya di blok yang lain. Jadi artinya bahwa belum bisa menerima bahwa itu akan terjadi pada dirinya. Kalau kemudian masuk tahap berikutnya bahwa kemudian anger, marah bahwa aduh ini kenapa pada diri saya ya, kenapa anak saya ya, kenapa anak saya di blok situ, atau mungkin bangunannya barangkali kurang apa gitu. Nah kalau kemudian bisa masuk lagi mulai bargaining itu mencoba berdamai, tapi bahwa berdamainya bahwa coba seandainya anak saya hari itu nggak masuk ya, atau coba seandainya saya membawa anak ke mana. Jadi artinya mencoba seandainya. Tapi itu kan masih imagine, jadi artinya bahwa itu tidak nyata. Kalau itu kemudian bisa masuk di fase berikutnya adalah menerima. Oh iya, anak saya mengalami bencana di situ, anak saya tertindih di situ, mungkin anak saya juga bisa meninggal. Itu mulai masuk di fase depresi, mulai sedih, mulai menangis, mulai tidak bertenaga. Dan kalau bisa kemudian mencoba berdamai lagi, sudah dalam situasi namanya bisa menerima keadaan, akhirnya bisa acceptance, oh mungkin memang ini harus takdir saya, mungkin ini memang harus saya hadapi, ada sesuatu yang sedang diuji oleh saya. Jadi kalau tahapan itu bisa berjalan dengan baik ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa dilalui. Tapi bisa saja terjadi bahwa tergantung daya tahan seseorang atau juga bagaimana mekanisme coping, mekanisme adaptasi seseorang itu bisa 1, 2, 3 kembali ke 2 lagi, 2, 3, 4 kembali ke 3 lagi. Jadi artinya bisa berputar-putar itu. Artinya harus ada pendampingan yang betul, terus-menerus terhadap. Jadi pendamping itu harus paham bahwa beliau di tahap mana agar supaya bisa memberikan konseling yang tepat. Baik, Dokter Nyoman, kita ketahui pula bahwa dari gigi ternyata rentang umur 12-15 ini cenderung sama, dan juga sidik jari ini bisa dikatakan tidak bisa dilihat karena tidak ada pembandingnya. Nanti dibahas lebih lanjut ya Dokter Nyoman. Pemirsa, kami masih akan hadirkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini.